Oras. Minggu ta ima minggu sanarion na margoar minggu ex out. Amang ina do hita membagi hata martua. Di hati mandok hata di sada pesta, sada ulaw, akka di ulaw na marjok ni roha manang siluluto. Didok ma upama do arti sokono. Na namar tujuan tu halak pas sono misalnya tubuh hari ara di tonga-tonga ni huta. Saya tubuh anak do baru muda mora jalan namar tua. Amangina kata martua artinya bertua, berbahagia, beruntung. Artinya berpikir positif asa marjuk ni roha sonang pakilawan mandalani ari-ari ganop ari. Jana daw siyan pangalan. Amang inang nadi haulongi Tuhan ta Yesus Kristus. Kita semua pasti pernah melihat pohon bagaimana pertumbuhannya. Pohon ditentukan dengan tempat dan perawatannya yang diberikan. Pohon yang ditanam di tempat yang dekat dengan air serta diberikan nutrisi yang cukup, maka dia akan bertumbuh dengan baik. Serta pada waktunya akan memberikan buah yang segar, lebat dan besar. Tetapi pohon yang ditanam di tanah yang tandus serta tidak ada pemberian nutrisi yang cukup, maka dia akan menjadi gersang serta pada saatnya akan layu dan mati. Demikian juga Amang Inang diibaratkan dengan kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita serta bagaimana dan manfaat kehidupan kita yang sangat ditentukan oleh kepada siapa kita berpihak serta siapa memelihara kita. Jika kita berpihak kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara kita sampai berbuah dengan perbuatan yang baik yang kita berikan kepada orang lain. Tetapi kalau kita berpihak kepada diri sendiri atau kepada iblis, maka hidup kita akan kering tanpa sukacita dan makna. Amang inang na dihaulongi kata Yesus Kristus doa takkan akoso takas do taligi di judul besar sian pasal sada on hatuaan na katutunan. Artinya nasongon dia do didok jono mana tua kasatutunan. Indah akon namar pangkat digis pakaian na. Indah akon malo merangkai kata-kata. Didok kon natua. Molo unduk jana seret martuhan do denggan mardongan maradok kon akadongan biar mida Tuhan debata pasti ma didok kon halak natua jana martua. Amang inang mereka yang hidup di bawah firman Tuhan adalah mereka yang hidup menempatkan Tuhan di atas segala sesuatu. Ada 3 poin yang diungkapkan dalam Pemazmur. Yaitu yang pertama, orang yang dekat dengan Tuhan pasti bahagia. Yang dekat dengan Tuhan menemukan kebahagiaan mereka diberkati karena kesukaan mereka dalam firman Tuhan. Kesukaan itu ditunjukkan dengan merenungkan, meditasikan, memikirkan dalam apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Hasilnya mereka bertahan, berbuah, kokoh, menjadi berkat bagi orang lain. Seperti pohon yang subur yang bertumbuh di tepi air. Yang kedua, poin yang kedua, orang yang jauh dengan Tuhan pasti marah dan binasa. Pemazmur membandingkan
bagaikan pohon yang tidak rindang dengan sekam, atau bisa kita sebut dengan bekas kulit lendu, yang intinya hanya menjadi sampah dan hanya ikut kemana angin tertiup. Yang jauh dari Tuhan, yang tidak bersandar padanya, digambarkan tidak stabil, tidak berbuah, berinstan, tidak menjadi berkat bagi orang lain. Itu memang inang itu di poin paduahon na dibandingkan kita termasuk. Dapat luhur, semua orang bisa dekat dengan Tuhan dan hidup bahagia. Kalau kita jujur, maka kita harus mengakui kita lebih seperti serkam dan pada pohon dalam Mazmur ini. Waktu kita percaya dan bersandar pada Dia, bukan saja tapi kita didekatkan dan ditanam sebagai pohon, tetapi Roh Kudusnya juga yang memampukan kita untuk semakin bertahan, berbuah, kokoh, dan menjadi berkat orang lain. Apa yang tadi halo tadi kita berarti Tuhan debata mida harap kerja uhumun nyandri dihukum Tuhan tadi, dan ni perjahat ujung-ujungnya gabe tu hamagoan doi, artinya molo dundo tu hamagoan indah bisa dipadogi be manang dipadame jolma tu dibata, akhirnya diuhum jana dipasirang iya ma sian bangsona anak do molu akna parja dak sona molo-molo di parjahat. Halak mertua, halak na mertua ima halak na dami inda jogroha ni halak na mertua mambayan ribut di bagas, di keluarga di halamatnya, di halamatnya dohot akan diparlantakan itu hohom ditanyon jana di karejohon inda marumutungun, tapi ikhlas jogroha toktong mambayan nadinggan mengikutkan pareta-pareta ni Tuhan sesuai firman Tuhan. Amang inang doit na pasubulong di kaulang itu hatta siya kedua alat na parjahat at alat na mertua na iya ma kita sonlan alat na mertua do manang halak parjahat, tinggal kita do memilih manang na dia na terpilih. Hidup adalah pilihan, kita bebas untuk memilih dekat atau jauh dari Tuhan, tetapi ingatlah kita juga memiliki konsekuensi. Kalau kita memilih dekat dengan Tuhan, maka kita akan menikmati kebahagiaan. Namun kalau kita memilih jauh dari Tuhan, maka kita akan merana dan pada akhirnya akan binasa. Itu amang inang nadi terapus nadi Mazmur membandingkan dua ima halak separjahat dan halak nama tua. Jalan lek kita do nama milih manang media do sepuluh. Nang ipe, nai tapi ipe ikut memiliki konsekuensi. Amang inang nadi holong kata, pastikanlah hidup kita tetap dekat dengan Tuhan, dengan hidup benar di hadapannya, sesuai dengan parenta-parenta di Tuhan. Kita menjadi pendengar dan juga pelaku di dalam kehidupan kita, dan juga kita juga sering membaca firman Tuhan, kita merenungkannya, melakukannya, dan itulah yang Tuhan inginkan kepada kita, supaya kita sering membaca firman Tuhan, kita renungkan dan kita lakukan di dalam hidup. Mertua maka akan memiliki cara
juga dari jemita kami pada hari ini bisa kami renungkan dalam kehidupan kami, melakukannya dan juga memilih antara yang dibandingkan oleh pemazmur ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.